Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau menyertai kami, khususnya para pemirsa di tempat mereka berada. Jauhkan mereka dari mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dengan judul Janganlah Lupa Segala Kebaikannya. Bacalah Mazmur 103 ayat 1 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ayat 6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ayat 7, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia memendam. Ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 14, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat 15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Ayat 16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ayat 20, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ayat 21, pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Ayat 22, pujilah Tuhan hai segala buatannya di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bagaimanakah kemurahan Tuhan digambarkan di sini? Mazmur 103 menghitung berbagai berkat Tuhan. Berkat-berkat tersebut mencakup segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Untuk kehidupan yang semakin berkembang. Mazmur 103 ayat 3-6. Berkat-berkat didasarkan pada karakter Allah yang murah hati dan kesetiaannya pada perjanjiannya dengan Israel. Mazmur 103 ayat 7-18. Tuhan mengingat kelemahan dan kefanaan manusia dan berbelas kasih kepada umatnya. Lihat Mazmur 103 ayat 13-17. Mengingat lebih dari sekedar aktivitas kognitif. Itu melibatkan komitmen yang dinyatakan dalam tindakan. Allah membebaskan dan memelihara umatnya. Mazmur 103 ayat 3-13. Gambaran yang kuat dalam Mazmur 103 ayat 11-16 mengilustrasikan keagungan kasih karunia Allah yang tak terukur, yang hanya dapat dibandingkan dengan luasnya langit yang tak terbatas. Yesaya 55 ayat 9. Lalu, bagaimanakah seharusnya orang menanggapi kebaikan hati Allah yang penuh kasih? Pertama, dengan memuliakan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Berkat umumnya dipahami sebagai tindakan melimpahkan keuntungan materi dan spiritual kepada seseorang. Kejadian 49 ayat 25, Mazmur 5 ayat 13. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat, bagaimana manusia bisa memuliakan Tuhan?
Seseorang bawahan dapat memuliakan atasan dengan menjadi sarana untuk berterima kasih atau memujinya. 1 Raja-Raja 8 ayat 66, Ayub 29 ayat 13. Tuhan memberkati orang dengan menganugerahkan kebaikan kepada mereka, dan orang memuliakan Tuhan dengan memuji kebaikan di dalam Dia, yaitu dengan menghormati Dia karena karakternya yang murah hati. Kedua, dengan mengingat segala kebaikannya dan perjanjiannya, Mazmur 103 ayat 2, 18-22. Sama seperti Tuhan mengingat keadaan manusia yang lemah dan perjanjiannya dengan umatnya. Mazmur 103 ayat 3-13. Mengingat adalah aspek penting dari hubungan antara Tuhan dan umatnya. Sama seperti Tuhan mengingat janji-janjinya kepada umatnya, demikian pula umat berutang budi untuk mengingat kesetiaan Tuhan dan menanggapi Tuhan dengan kasih dan ketaatan. Dengan pemikiran ini, kata-kata terkenal dari Ellen G. White ini sangat tepat. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan waktu sejam lamanya setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus merenungkannya satu persatu serta membiarkan angan-angan kita membayangkan setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa terakhir. Kalau kita memikir-mikirkan pengorbanannya yang besar itu untuk kita, keyakinan kita padanya akan semakin mantap, kasih kita dihidupkan, dan kita akan makin penuh dengan rohnya. Kalau kita mau diselamatkan kelak, kita harus mempelajari pelajaran pertobatan dan kerendahan hati di kaki salib. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 75. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi penemuan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.